kelompok 1. Saya Cynthia. Dan saya Dara. Dan saya Ainun. Dan saya Naila. Dan saya Nasya. Ayo belajar fisika. 1, 2, 3. Ayo kawan bersama kami. Satukan tekad bersama kelompok 1. Semangat, antusias, siapa kami? Kita teladan. Belajar fisika bersama-sama. Belajar fisika bersama kami pastilah unggul. Salam kelompok 1. Perspektif, friendship, and excellence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Pada hari ini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai energi terbarukan. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Cynthia Maria dari absen 10. Saya Dara Puna atau Iza dari absen 10. Saya Harum Darwija dari absen 16. Saya Nilanur dari absen 26. Saya Nazila Syafir Malika dari absen 27. Saya Sadra Dewi Ratama dari absen 33. Saya akan terlebih dahulu memaparkan apa saja topik yang akan kami bahas. Yang pertama itu adalah ada pengertian energi, yang kedua bentuk-bentuk energi, yang ketiga itu hukum kekelanjutan energi, yang keempat konservasi energi, yang kelima itu sumber energi terbarukan, yang ketujuh sumber energi tak terbarukan, yang ketujuh dampak eksplorasi energi dan penggunaan, dan yang terakhir itu upaya pemenuhan kebutuhan energi. Nah, pertama-tama saya akan membahas apa sih energi itu. Nah, energi itu ialah kemampuan untuk melakukan kerja atau melakukan perubahan. Dalam konteks fisika, energi itu dapat diukur dalam berbagai bentuk, dan dalam satu bentuk bisa berubah ke bentuk yang lain. Nah, ini tuh salah satu penggunaan energi. Mereka sedang berolahraga, berarti mereka menggunakan energi untuk dapat melakukan aktivitas tersebut. Yang manfaat pertama itu untuk aktivitas makhluk hidup. Makhluk hidup membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas. Nah, energi tersebut didapat dari metabolisme. Apa sih metabolisme itu? Metabolisme itu adalah suatu proses mengubah makanan dan minuman menjadi sumber energi. Nah, energi itu tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan manfaatnya. Seperti saat kalian mencuci ataupun menjemur pakaian. Ketika mencuci, contohnya nih, mencuci pakai tangan ya, berarti itu menggunakan energi otot. Lain hal ketika menjemur pakaian. Menjemur pakaian itu mendapatkan bantuan dari panas matahari. Panas matahari membantu kita untuk mengeringkan pakaian sehingga pakaian kita dapat digunakan kembali. Yang kedua itu ada untuk transportasi. Energi digunakan untuk menggunakan alat transportasi seperti mobil dan kereta api. Kalau mobil berarti energinya yang dari bahan bakar minyak diubah menjadi energi panas. Nah, energi panas tersebut diubah lagi menjadi energi kinetik dalam mesin mobil sehingga mobil tersebut bisa bergerak. Lalu kereta api seperti KRL, kereta rel listrik, itu mengubah energi listrik menjadi energi kinetik secara langsung. Yang ketiga itu untuk penerangan. Penerangan memungkinkan aktivitas pada kondisi yang gelap, seperti dengan menggunakan lampu yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, atau dengan api yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas dan cahaya. Lalu yang keempat itu untuk menyembuhkan penyakit. Contohnya radiasi elektromagnetik memiliki energi yang dapat digunakan untuk membunuh sel kanker. Nah, yang terakhir ini ada satu lagi, saya lupa taruh di Yang saya lupa taruh di PPT, yaitu untuk hiburan. Jadi energi bisa diubah menjadi gelombang bunyi seperti pada radio, lalu televisi, dan yang terakhir itu pada alat musik listrik. Ya. Yang pertama adalah energi kinetik. Energi kinetik didefinisikan sebagai usaha yang diperlukan sebuah benda. Energi kinetik didefinisikan sebagai usaha yang diperlukan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa lalu tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Semakin cepat objek bergerak, maka semakin tinggi juga energi kinetiknya. Contohnya adalah mobil yang bergerak
dan area pengalian. Yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial disebut juga dengan energi yang karena sebab benda yang diam juga bisa memiliki energi. Sudah bergerak maka benda mengalami perubahan energi dari energi potensial menjadi energi gerak. Contohnya adalah energi potensial gravitasi benda yang diangkat dan energi potensial pada benda. Yang ketiga energi thermal, energi yang terkait dengan suhu suatu benda. Semakin tinggi suhunya maka semakin tinggi energi yang melekat. Contohnya adalah bagaimana saya dirasakan dari pemanasan benda dan tubuh manusia. Yang pertama energi yang dirasakan terdapat dari energi yang dihasilkan dari atas dapat dua menjadi untuk energi lainnya. Contohnya adalah energi yang digunakan untuk menggerakkan elektronik. Kelima, energi kimia. Energi yang terkandung dalam ikatan kimia antara atom dan molekul dan dapat dilepaskan melalui reaksi kimia. Contohnya energi dalam makanan dan energi dalam kandungan. Tentang energi nuklir, energi yang terdapat dalam inti atom dan dapat dilepaskan melalui fisi atau fusi nuklir. Contohnya adalah energi yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Energi elektromagnetik, energi yang dibedakan oleh gelombang elektromagnetik, termasuk cahaya dan gelombang radio. Contohnya adalah energi matahari yang mencapai depan energi mekanik, kombinasi antara energi kinetik dan juga energi potensial satu sistem. Contohnya adalah gerakan roller coaster yang menggunakan energi kinetik saat turun dan menggunakan energi potensial saat naik. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya sesuai dengan hukum ketegangan energi. Pemahaman tentang berbagai bentuk energi sangat penting dalam fisika dan teknologi. Hukum kekekalan adalah hukum kekekalan energi adalah salah satu hukum dan salah satu hukum yang diputuskan oleh fisikawan asal Inggris bernama James Preston. Hukum kekekalan energi energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Tidak dikonversi energi adalah salah satu besaran satuan dan satuan parameter atau berikut. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan tetapi dapat diubah dari istilahnya dan dimanfaatkan untuk kepentingan energi. Selanjutnya saya akan membahas konversi. Konversi energi adalah proses pengubahan suatu bentuk energi menjadi energi dalam bentuk lain. Nomor dua, yang dimana energi memiliki arti sebagai kekuatan kemampuan untuk melakukan sesuatu seperti menghasilkan gerak, kerja, dan tenaga. Di sini saya akan membahas konversi energi listrik. Yang pertama itu energi listrik adalah daya atau kekuatan yang dihasilkan dari adanya pergesekan atau pergerakan proses kimia. Yang kedua, energi kimia adalah energi yang diserap atau dibebaskan dari reaksi kimia senyawa mengurai dan pembentukan senyawa. Ketiga, energi cahaya. Energi cahaya adalah energi dari radiasi gelombang elektromagnetik yang bersinar. Yang keempat itu ada energi ini adalah energi
Energi cahaya, lampu hijau mengubah energi listrik menjadi cahaya. Konversi energi listrik, sel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui proses voltaik. Selanjutnya, konversi energi mekanik menjadi energi panas. Pengalaman pada kendaraan mengubah energi kinetik menjadi energi panas melalui gesekan. Konversi energi listrik menjadi energi magnetik. Transformator mengubah energi listrik menjadi energi magnetik dan kembali lagi menjadi energi listrik dengan tegangan yang berbeda. Listrik menjadi energi kinetik. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi kinetik untuk menggeserkan mesin atau merapat mesin lainnya, mekanis lainnya. Energi panas. Reaktor nuklir mengubah energi dari reaksi nuklir menjadi energi panas yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Dan yang terakhir, energi kimia. Tubuh manusia mengubah energi kimia dari makanan menjadi energi mekanik saat beraktivitas. Energi adalah energi yang ada untuk penggunaan dari energi terbarukan adalah tidak menghasilkan emisi. Sebagai contoh, penggunaan surya dan turbin angin tidak menghasilkan emisi. Ini ada jenis dari terbarukan, pertama ada energi tenaga air. Energi tenaga air atau energi power adalah energi yang diperoleh dengan aliran air, seperti mengolah energi mekanik sinyal dari gelombang atau lainnya aliran air. Yang kedua ada energi surya. Energi surya atau energi matahari diperoleh dengan mengubah energi dari radiasi sinar matahari menjadi panas, listrik atau air panas. Yang ketiga ada energi tenaga angin. Tenaga angin menghasilkan energi kinetik dari udara yang bergerak untuk memutarkan turbin angin. Terus ada energi panas bumi. Energi panas bumi memanfaatkan energi panas dari cairan bumi panas di proyek panas bumi menggunakan sumur atau berbagai cara lainnya. Yang terakhir ada energi tenaga biomasa. Energi tenaga biomasa atau bioenergi adalah untuk energi yang berasal dari biomasa atau bahan organik seperti tumbuhan dan organisme yang berhidup. Selanjutnya ada energi tak terbarukan. Nah, energi tak terbarukan atau non-renewable energy adalah energi yang membutuhkan proses yang sangat lama, ratusan sampai jutaan tahun yang lalu. Lalu energinya sangat terbatas. Maka dari itu manusia harus bisa memanfaatkan energi ini secara bijak. Terus jenis energinya ada 3. Pertama itu energi batubara. Nah, energi batubara itu adalah hasil dari fosil pembusukan fosil hewan dari jutaan maupun ratusan tahun yang lalu berbentuk batu galian yang berbentuk sedimen. Nah, sedimen itu adalah hasil pembusukan dari fosil tersebut. Terus ada manfaatnya. Pertama manfaatnya itu ada sebagai penyedia akses listrik. Nah, untuk mengakses listrik dari batubara itu harus dikonversikan itu. Lalu dengan dikonversikan nanti ada menghasilkan uap panas yang bisa menggerakkan turbin generator listrik. Terus ada bahan bakar transportasi. Sebagai bahan bakar transportasi, batubara dan air dicampur dengan bantuan zat adiktif, lalu menghasilkan zat adiktif yang berguna sebagai pengganti bahan bakar minyak. Terus ada untuk menopang pertumbuhan perekonomian negara. Yang kita tahu Indonesia kayak seperti ini, lalu bisa diekspor ke
energi minyak bumi adalah sumber energi tak terbarukan yang terbentuk melalui hasil pembusukan tumbuhan atau hewan jutaan tahun yang lalu. Komponen utama penyusun bumi ini adalah hidrokarbon. Nah, manfaatnya itu adalah sebagai bahan kendaraan motor, terus bahan baku bangunan, terus keperluan medis, lalu juga ada bahan produk kecantikan. Terus energi gas bumi itu juga sama, hasil dari pembakaran hasil dari pembusukan fosil dari jutaan maupun ratusan tahun yang lalu. Nah, hasil dari pembusukan ini menghasilkan zat organik yang terperangkap dalam sela-sela batuan maupun lautan. Terus manfaatnya itu ada sebagai bahan bakar pembangkit listrik, bahan baku pembuat pupuk juga, terus ada bahan bakar memasak sama bahan bakar industri. Selanjutnya dampak eksplorasi energi dan penggunaan kebutuhan energi. Dampak yang pertama itu pemanasan global. Pemanasan global adalah bentuk ketidakseimbangan ekosistem yang ada di bumi, sehingga menyebabkan peningkatan suhu bumi, laut, dan asam. Kemudian hujan asam. Hujan asam adalah hujan yang memiliki sifat asam dan bersifat kolerik, sehingga bisa mengikis partikel lain. Terus mengganggu kesehatan paru-paru. Lingkungan yang sudah tercemar dengan berbagai zat menyebabkan organ pernapasan tidak bekerja dengan baik. Terus yang terakhir, kerusakan ekosistem. Pembangunan infrastruktur energi dapat merusak ekosistem air dan darat. Kemudian ada dampak-dampaknya yaitu pertumbuhan ekonomi, eksplorasi sumber daya energi baru dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi sektor energi. Agar dampak negatif tidak menyerang manusia perlu sadar akan penggunaan energi yang berlebihan. Ada berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama itu mengaktifkan lampu yang tidak terpakai, yang kedua itu memberikan baju secara alami, yang ketiga merawat dan mengembangkan. Dan kami undur diri, maafkan apabila ada kesalahan kata atau dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.